Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun Mimin mohon tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska akhirnya dapat mengalahkan keegoisan Tante Marissa yang menuduhnya telah selingkuh dengan Helmi. Siska kini telah mengantongi bukti DNA janin yang dikandungnya adalah anak Leo. Meski Reta dan Tiara sudah menukar identitas DNA bayi yang dikandung Siska, tapi Ardan dan Reza telah mengetahui kelicikan Reta yang telah masuk ke ruang laboratorium untuk menukar rambut Leo. Dan Tante Marissa kini harus mengakui kekalahannya terhadap Siska yang telah menuduh Siska selingkuh dengan Helmi. Entah apalagi siasat yang akan Tante Marissa lakukan setelah mengetahui bahwa hasil tes DNA yang dikandung Siska ternyata benar anak Leo. Sementara itu Tante Marissa 2 kali tertimpa tangga. Dia telah menyerahkan sertifikat yayasan kepada Joni dengan imbalan 1 miliar dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Joni telah menipu Tante Marissa. Dan Pak Diki juga harus kembali menelan ludah pahit setelah merekrut karyawan Renas Group. Ternyata usahanya semakin terpuruk karena Pak Diki harus membayar karyawan dengan gaji yang mahal sampai dengan 10 kali lipat. Sedangkan usaha yang dia pikir akan sukses dan berkembang pesat ternyata biasa-biasa saja ya guys. Karena Renas Group telah merekrut karyawan baru yang lebih handal dari karyawan lama. Yang memang karyawan tidak dibutuhkan lagi dari Renas Group. Yang bekerja mengundurkan diri juga tidak dapat pesangon dari perusahaan itu. Reta yang merasa tidak dipedulikan oleh Chris pun telah menuduh Siska mengambil simpati dari Chris. Padahal Reta sangat mengharapkan kalau Chris bisa menjadi pendampingnya kelak, dan Reta si jago menghayal ini menganggap Chris mencintainya. Padahal sedikit pun Chris tidak pernah memikirkan Reta. Namun semua cerita ini adalah prediksi Mimin semata ya guys, yang Mimin himpun dari kacamata plus minus Mimin dan kebenarannya belum dapat kita pastikan. Menurut Mimin ini ada benarnya di mana pada episode yang lalu diceritakan Reta yang menukar rambut Leo dipergoki oleh Ardan dan Reza di depan ruang laboratorium, yang mana sebelumnya Siska sudah memperingatkan kepada Reza dan Ardan untuk mengawasi Reta dan Tiara karena akan ada rencana jahat Reta dan Tiara untuk menukar hasil tes DNA janin yang dikandung Siska. Dan ternyata benar saja, Ardan dan Reza memergoki Reta sedang berada di ruang laboratorium tersebut. Sementara itu di scene lain, Tante Marissa yang bangkrut menyuruh Tiara mencari orang agar membeli yayasannya, dan ternyata orang yang akan membeli yayasannya itu adalah Joni. Dan pada awalnya Tante Marissa ini akan membatalkan menjualnya kepada Joni. Tapi karena kebutuhan uang, Tante Marissa meminta jaminan sebesar 1 miliar kepada Joni. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Tante Marissa ini memberikan sertifikat yayasannya kepada Joni, yang Tante Marissa tidak tahu kalau Joni telah menjebaknya. Sementara itu, Pak Diki yang
ingin menghancurkan Renas Group, dia merekrut semua karyawan dari Renas Group dengan janji upah yang lebih mahal. Tentu saja para karyawan itu mau dengan permintaan Pak Diki ini. Siapa yang tidak mau ya guys mendapat gaji yang lebih mahal dari tempat yang lama. Dan Pak Diki pun merasa di atas angin pada saat itu, karena dia yakin akan menghancurkan Renas Group. Dan dia sangat yakin kalau usahanya akan maju dan berkembang pesat. Dan sementara itu, Chris meminta kepada Johnny agar Johnny mengajak Siska untuk bekerja di tempatnya. Johnny yang merasa kasihan pun menelpon Siska agar melamar kerja karena ada lowongan kerja yang sangat bagus dan kesempatan ini tidak akan datang kedua kali. Siska yang pada awalnya tidak mau bekerja di tempat yang baru karena basicnya hanya mengajar saja. Namun Siska diperingatkan oleh Johnny kalau saat ini Siska sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan penyakitnya dan biaya bayi yang ada di kandungannya. Akhirnya Siska pun setuju dengan permintaan kakaknya ini. Siska pun datang ke kantor di mana tempat Chris bekerja. Siska tidak tahu kalau kantor itu adalah kantornya Chris. Siska akhirnya melamar bekerja di kantor itu, yang tanpa sengaja Siska bertemu dengan Reta yang berada di kantor itu. Reta yang biasanya judes ini pun langsung mengusir Siska dan mengatakan kalau Siska telah mengikutinya. Siska tidak mau menuruti permintaan Reta. Belum lama mereka berbicara, datanglah karyawan Chris menemui Siska dan mengajak Siska ke ruangannya. Reta pun tercengang dengan perlakuan karyawan ini yang sangat istimewa kepada Siska. Sesampainya di ruangan, Siska pun ditawari pekerjaan yang sangat bagus, yaitu sebagai sekretaris CEO. Siska yang mendapatkan posisi bagus ini pun terperanjat dan mengatakan kalau dia belum punya keahlian apa-apa. Namun karyawan itu mengatakan kalau Siska bisa bahasa Inggris kan? Siska pun menjawab kalau ia bisa bahasa Inggris dan pekerjaan ini akan cocok untuknya, kata karyawan tersebut. Dan Siska yang tanpa mengetahui kalau itu adalah perusahaannya Chris langsung menandatangani surat perjanjian kontrak kerja. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.